Besaran gaji pokok PNS dan AM, tunjangan terbaru bulan September tahun 2022 golongan 1 hingga golongan 4 besaran gaji pokok PNS dan tunjangan terbaru September tahun 2022. Pemerintah sebelumnya menggadang-gadang akan menambah gaji pokok dan tunjangan PNS pada Agustus tahun 2022. Namun kini Presiden Jokowi tak membahas kabar kenaikan gaji PNS tahun 2022 lagi. Setiap awal bulan seorang pegawai negeri sipil atau PNS akan menerima gaji lengkap dengan tunjangan. Sama halnya dengan aparatus sipil negara atau ASN lainnya seperti TNI, Polri, hingga pensiunan. Hingga saat ini gaji pokok PNS masih merujuk pada lampiran PP nomor 15 tahun 2019. Gaji setiap PNS berbeda-beda setiap golongan. Gaji pokok untuk PNS golongan terendah yakni Rp1.560.800, sedangkan golongan tertinggi Rp5.901.200. Berikut rinciannya, golongan 11A, Rp1.560.800 sampai Rp2.335.800, 1B, Rp1.704.500 sampai Rp2.472.900, 1C. Rp1.776.600 sampai Rp2.577.500, 1D, Rp1.851.800 sampai Rp2.686.500, golongan 22A, Rp2.022.200 sampai Rp3.373.600, 2B, Rp2.208.400 sampai Rp3.516.300, 2C. Rp2.301.800 sampai Rp3.665.000, 2D. Rp2.399.200 sampai Rp3.820.000, golongan 33A. Rp2.579.400 sampai Rp4.236.400, 3B. Rp2.688.500 sampai Rp4.415.600, 3C. Rp2.802.300 sampai Rp4.602.400, 3D. Rp2.920.800 sampai Rp4.797.000, golongan 44A. Rp3.044.300 sampai Rp5.000, 4B. Rp3.173.100 sampai Rp5.211.500, 4C. Rp3.307.300 sampai Rp5.431.900, 4D. Rp3.447.200 sampai Rp5.661.700, 4E. Rp3.593.100 sampai Rp5.901.200. Tunjangan PNS selain gaji pokok PNS juga mendapatkan sejumlah tunjangan. Terdapat sejumlah tunjangan yang didapat PNS mulai dari tunjangan kinerja, tunjangan suami, istri, tunjangan anak hingga tunjangan jabatan. IK-time sama dengan 0.4S, lebih besar dari 1. Tunjangan kinerja. Dari sejumlah tunjangan yang ada, yang nominalnya paling besar biasanya adalah tunjangan kinerja atau tukin. Besaran tukin berbeda-beda, bergantung kelas jabatan maupun instansi tempat PNS bekerja. Di tingkat instansi pemerintah pusat, tunjangan kinerja paling besar didapat oleh PNS Direktorat Jenderal Pajak, DJP, Kementerian Keuangan. Merujuk Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, besaran tukin tertinggi didapat oleh pejabat struktural eselon 1 yakni Rp117.375.000 dan terendah pelaksana dengan tukin Rp5.361.800. 2. Tunjangan istri, suami. PNS juga mendapatkan tunjangan istri atau suami. Menurut PP nomor 7 tahun 1977, besaran tunjangan istri, suami yakni 5% dari gaji pokok. Namun jika suami dan istri sama-sama anggota PNS, maka tunjangan hanya diberikan ke salah satunya, dengan mengacu pada gaji pokok yang lebih tinggi. 3. Tunjangan anak. Tunjangan lainnya adalah tunjangan anak. Merujuk PP nomor 7 tahun 1977, tunjangan anak ditetapkan 2% dari gaji pokok untuk setiap anak, dengan maksimal 3 anak. PNS mendapatkan tunjangan ini selama anaknya berusia kurang dari 18 tahun dan belum menikah, serta tidak memiliki penghasilan sendiri. 4. Tunjangan makan. Sejumlah instansi juga memberikan tunjangan makan.
besarannya yakni Rp35.000 per hari untuk PNS golongan 1 dan 2, Rp37.000 untuk golongan 3, dan Rp41.000 untuk golongan 4. 5. Tunjangan jabatan. Tunjangan jabatan hanya diterima PNS yang memiliki posisi tertentu atau berada pada jenjang jabatan struktural. Tunjangan ini lebih dikenal sebagai jenjang eselon. Rincian dana pensiunan PNS Rp2.800 triliun. Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rahmatawarta menyatakan, besaran dana yang sebesar Rp2.800 triliun itu, terdiri dari pensiunan PNS pemerintah pusat sebesar Rp900 triliun dan pemerintah daerah Rp1.900 triliun. Kondisi tersebut pun sudah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, sebab menjadi risiko bagi keuangan negara. Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, mempertimbangkan untuk menerapkan skema fully funded untuk pembayaran pensiunan PNS. Dengan skema baru itu, maka pembayaran pensiun akan dibayarkan patungan antara PNS dan pemerintah, sebagai pemberi kerja. Selama ini dengan skema pay as you go, uang pensiun PNS dibayarkan 100% dari APBN tiap tahun. Kendati demikian, Isa enggan mengomentari skema tersebut, sebab masih perlu pembahasan lebih lanjut di Kemenkeu. Jadi kita harus memperhitungkan hal-hal itu untuk kemudian mereformasi, arahnya memang harus ada reformasi untuk yang dana pensiun, pungkasnya. Besaran gaji pensiunan PNS. Berikut besaran gaji yang diterima pensiunan PNS berdasarkan golongan. PNS golongan 1 berkisar Rp1.560.800 sampai Rp2.014.900. PNS golongan 2 berkisar Rp1.560.800 sampai Rp2.865.000. PNS golongan 3 berkisar Rp1.560.800 sampai Rp3.597.800. PNS golongan 4 berkisar Rp1.560.800 sampai Rp4.425.900. Berikut uang pensiunan yang diterima oleh janda atau duda PNS. Pendapatan di atas berbeda dengan uang pensiunan yang akan diterima oleh janda atau duda pensiunan PNS. Berikut besaran yang akan diterima janda atau duda pensiunan PNS. Pensiunan janda, duda PNS golongan 1 Rp1.170.600. Pensiunan janda, duda PNS golongan 2 berkisar Rp1.170.600 sampai Rp1.375.200. Pensiunan janda, duda PNS golongan 3 berkisar Rp1.170.600 sampai Rp1.727.000. Pensiunan janda, duda PNS golongan 4 berkisar Rp1.170.600 sampai Rp2.124.500. Berbeda dengan pensiunan PNS, ini besaran gaji yang diterima janda ATA. Duda dari PNS pensiunan yang telah meninggal dunia. Pensiunan janda, duda PNS yang meninggal golongan 1 berkisar Rp1.560.800 sampai Rp1.934.800. Pensiunan janda, duda PNS yang meninggal golongan 2 berkisar Rp1.560.800 sampai Rp2.746.500. Pensiunan janda, duda PNS yang meninggal golongan 3 berkisar Rp1.786.100 sampai Rp3.453.300. Pensiunan janda, duda PNS yang meninggal golongan 4 berkisar Rp2.111.400 sampai Rp4.243.600. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.